Ada satu cerita yang berasal dari California, Amerika, di mana ada seorang anak kecil yang dibunuh karena tidak sengaja melihat foto-foto ayahnya yang ada di komputer lagi makan kotoran manusia. Dan masih banyak lagi foto yang tidak wajar dan sangat-sangat menjijikkan. Kasus ini sangat menarik dan penuh sandiwara, makanya kita akan bahas di video kali ini. Semuanya ini diawali sepasang suami istri bernama Mark Redwine dan Elaine Redwine. Mereka juga punya dua orang anak bernama Corey dan Dylan, di mana Corey kakaknya dan Dylan ini adiknya. Kehidupan keluarga mereka terlihat sempurna di luar, tetapi sebenarnya mereka ini menghadapi banyak masalah. Mereka sudah berusaha menjaga hubungan yang sehat untuk anak-anak mereka. Namun, ketegangan antara Mark dan Elaine semakin memanas setelah perceraiannya di tahun 2000. Di saat itu, Corey dan Dylan ini masih kecil. Perceraian inilah menjadi titik awal ketegangan yang akan mengubah keharmonisan dari keluarga Redwine. Mark Redwine sendiri dikenal sebagai orang yang sangat tertutup dan mempunyai sifat yang kasar. Ia bekerja serabutan, apa saja dilakukan asalkan menghasilkan uang, termasuk sebagai pengusaha. Kehidupannya dipenuhi masalah pribadi. Orang-orang yang mengenalnya menganggapnya sebagai sosok yang sulit diajak bergaul dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Sementara Elaine, ibu dari Dylan dan Corey, punya sifat yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ya walaupun Mark ini bersikap keras kepada keluarganya, Mark tetaplah seorang ayah yang tetap sayang kepada kedua anaknya dan istrinya. Tapi sikap kerasnya ini terkadang sering membuat kedua anaknya ini merasa tidak nyaman ketika berada di dekatnya, terutama Dylan, anak keduanya. Dylan saat itu berusia 13 tahun. Ia lebih dekat dengan ibunya Elaine daripada ayahnya. Setelah perceraian, Dylan ini lebih memilih tinggal bersama Elaine. Sementara Mark punya waktu tertentu untuk menghabiskan waktu bersama kedua anaknya, termasuk mengundang Dylan untuk tinggal bersamanya di rumahnya di Vallecito, Colorado, ketika liburan Thanksgiving di tahun 2012. Jadi pada bulan November 2012, Dylan saat itu datang ke rumah ayahnya yang berada di Vallecito, Colorado untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya. Dan di tanggal 18 November 2012, Mark menjemput Dylan di bandara Durango, La Plata County. Kunjungan ini sudah menjadi bagian dari jadwal kunjungan yang disepakati oleh pengadilan setelah perceraian kedua orang tuanya. Singkat cerita, kemudian sampailah mereka ini di Vallecito, Colorado, di rumahnya Mark. Malam itu, Dylan ini sempat mengirim pesan ke temannya. Ia berencana main ke rumah temannya besok pagi. Namun, ketika temannya membalas pesan Dylan di pagi itu, ia tidak mendapatkan jawaban. Di hari yang sama, di tanggal 19 November 2012, Mark ini tiba-tiba melaporkan kalau Dylan ini hilang di rumahnya. Mark juga mengatakan kepada polisi kalau ia dari pagi sudah meninggalkan rumah dan ketika kembali, Dylan sudah tidak ada. Selain itu, Mark juga mengklaim bahwa Dylan ini mungkin keluar rumah tapi tidak mengabari. Walaupun hal ini pasti mustahil untuk seorang anak kecil yang berusia 13 tahun. Setelah laporan hilangnya Dylan, pihak berwenang pun segera memulai pencarian besar-besaran. Pencarian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, teman-teman Dylan, serta tim penyelamat dari berbagai lembaga. Tim penyelamat memulai pencarian di sekitar rumah Mark Redwine dan area sekitarnya. Mereka melakukan penyisiran hutan, sungai, dan area terbuka lainnya yang mungkin menjadi tempat Dylan berada. Namun, pencarian di area tersebut tidak membuahkan hasil. Setelah pencarian di sekitar rumah Mark tidak membuahkan hasil, akhirnya pencarian pun diperluas ke area yang lebih luas di sekitar Vallecito dan Durango. Tim penyelamat sampai menggunakan anjing pelacak, helikopter, dan peralatan canggih lainnya untuk mencari jejak Dylan ini. Namun, Dylan tetap tidak ditemukan. Keluarga dan teman-teman Dylan juga aktif terlibat dalam pencarian. Mereka menyebarkan informasi melalui sosial media dan media massa untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat. Karena memang berita ini sangat besar ya, sampai media lokal dan nasional juga meliput kasus ini secara intensif, berharap dapat memperoleh informasi yang dapat membantu menemukan Dylan. 7 bulan setelah hilangnya Dylan, beberapa tulang ditemukan di lokasi terpencil dekat rumah Mark. Polisi pun melakukan uji forensik untuk memastikan apakah tulang-tulang ini punya Dylan. Hasilnya, tulang yang ditemukan terbukti milik Dylan. Secara tidak langsung, penemuan ini menandakan ada dugaan kalau Dylan ini telah menjadi korban kejahatan.
Tengkorak Dylan ditemukan di area yang sama dengan tempat tulang pertama kali ditemukan. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan adanya tanda-tanda trauma di tengkorak Dylan yang mengarah pada dugaan bahwa Dylan telah dibunuh. Sejumlah bukti juga ditemukan di dalam rumah Mark, mulai dari jejak cairan merah di rumah Mark. Penyelidikan awal menemukan jejak cairan merah Dylan di beberapa tempat rumah Mark, seperti ruang tamu dan kamar tidur. Selain itu, tim penyelidik juga menemukan cairan merah Dylan di mobilnya Mark. Sebelumnya, Mark ini mengklaim bahwa Dylan ini menghilang setelah pergi dari rumahnya. Namun, penyelidik mencurigai bahwa Mark ini sengaja menyembunyikan sesuatu. Contohnya seperti cairan merah yang ditemukan di rumah dan kendaraan, menunjukkan kalau Mark ini tidak jujur mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ditemukan bukti cairan merah di rumah dan mobil, klaim dari Mark yang mengatakan kalau Dylan pergi dengan baik mulai tidak masuk akal. Selain jejak cairan merah, ada juga bukti forensik lainnya yang ditemukan di rumah Mark, termasuk barang-barang yang menunjukkan adanya perkelahian atau kekerasan yang terjadi di rumah pada malam itu. Dan juga, laporan dari salah satu saksi mengatakan bahwa Mark ini terlihat sangat gelisah setelah Dylan dilaporkan hilang. Di tahun 2017, setelah bertahun-tahun penyelidikan, mengumpulkan bukti Mark Redwine akhirnya ditangkap. Mark pun diselidiki lebih dalam. Selama interogasi pertama, Mark ini tetap tidak kooperatif dan mempertahankan klaim bahwa Dylan ini hilang tanpa jejak. Kemudian, penyelidik meminta Mark untuk menjalani tes poligraf atau detektor kebohongan gitu, untuk membantu apakah ia mengatakan yang sebenarnya mengenai kejadian tersebut atau tidak. Tes ini menunjukkan hasil yang tidak menguntungkan bagi Mark, yang semakin menambah kecurigaan polisi terhadapnya. Mark pun tetap bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa yang terjadi pada putranya. Persidangannya pun berlangsung di tahun 2021. Setelah dakwaan dijatuhkan, persidangan dimulai dengan pengacara pembela Mark dan jaksa berusaha untuk mempersiapkan bukti-bukti mereka. Tim pembela berusaha untuk menunjukkan bahwa tidak ada bukti langsung yang mengarah pada Mark sebagai pembunuh. Dan kemungkinan besar Dylan meninggal karena kecelakaan atau kejadian yang tidak disengaja. Sementara itu, jaksa penuntut berfokus pada bukti forensik yang menunjukkan bahwa Dylan ini dibunuh, termasuk jejak cairan merah di rumah dan kendaraannya Mark. Dan juga temuan tengkorak Dylan di tahun 2015 yang menunjukkan tanda-tanda trauma fisik. Di dalam persidangan itu, jaksa penuntut memberikan beberapa barang bukti foto yang menjijikan dari Mark. Hal ini bisa menjadi alasan kuat Mark ini membunuh Dylan. Hal ini pun diperkuat dengan kesaksian dari Corey, yaitu kakaknya Dylan. Di dalam persidangan, Corey ini menceritakan tentang apa yang terjadi di tahun 2011 ketika Dylan main ke rumah ayahnya. Pada saat itu, Dylan ini tidak sengaja membuka komputer milik ayahnya. Awalnya, Dylan ini cuma mau bermain game. Tapi secara tidak sengaja, ia menemukan sebuah folder yang isinya bikin kalian jijik. Disclaimer, yang lagi makan mohon berhenti dulu. Jadi ketika Dylan membuka folder itu, Dylan ini menemukan foto ayahnya yang lagi pakai lingerie berwarna merah atau ya kayak pakaian dinasnya perempuan gitu lah ya. Dan foto kedua, Dylan ini menemukan foto ayahnya yang lagi memegang popok bayi, yaitu mungkin biasa ya. Dan yang ketiga ini, Dylan melihat foto ayahnya lagi memakan kotoran manusia dari pupuk bayi itu. Saat itu, Dylan pun langsung memanggil kakaknya dan memperlihatkan kelakuan aneh dari ayahnya di dalam foto tersebut. Dan tidak lupa, Corey ini memfoto foto ayahnya tersebut. Dan mungkin di tahun 2012, saat Dylan datang ke rumah ayahnya, ia menanyakan tentang foto yang Dylan dapatkan di dalam komputer Mark. Hal inilah yang membuat Mark ini membunuh Dylan. Akhirnya, berdasarkan barang bukti yang ada, Mark Redwine bertanggung jawab atas pembunuhan Dylan. Setelah melalui proses panjang, Mark pun dijatuhi hukuman atas pembunuhan putranya Dylan. Mark Redwine dijatuhi hukuman untuk pembunuhan tingkat kedua. Pembunuhan tingkat kedua ini adalah suatu tindakan pembunuhan yang terjadi tanpa adanya perencanaan atau niat untuk membunuh sebelumnya, tetapi dilakukan dengan penuh kekerasan. Dalam kasus ini, jaksa penuntut menunjukkan bahwa Mark bertanggung jawab atas kematian Dylan, meskipun Mark mengklaim bahwa perbuatannya tidak disengaja. Mark Redwine akhirnya dijatuhi hukuman 40 tahun penjara atas pembunuhan tingkat 2-nya. Kasus ini sangat menjijikan dan jarang ditemui di Indonesia. Itu belum pernah gue dengar kasus yang kayak gini di Indonesia. Ini adanya di luar. Tapi nggak tahu kalau kalian ada yang tahu, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas ataupun informasi yang kurang tepat, mohon ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.